Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Wantoro, pendiri dari Lembu Alam. Saat ini kita ada di Desa Suru, Kecamatan Rawat Blandong, Kabupaten Mojokerto. Dan di sini adalah lokasi senter Lembu Alam tahun 2022. Perjalanan Lembu Alam sendiri terbentuk dengan resmi Lembu Alam sekitar 1 tahun lalu, dan kita memang awalnya fokus kepada kegiatan yang bisa langsung menghasilkan secara kalau orang usaha itu secara keuntungan ya, karena kami pikir ujung dari setiap kegiatan usaha itu adalah keuntungan, profit, dan itu yang akan memberikan energi kepada banyak orang, memberikan semangat. Jadi akhirnya kita fokus kepada keuntungan, dan itu kita realisasikan dengan hal yang langsung mengarah ke ke penjualan. Nah, tahun kemarin Lembu Alam ini di perjalanannya tahun kemarin juga dalam kendala COVID ya, tetapi alhamdulillah kita bisa melewati. Kemudian cukup panjang proses perjalanannya sampai dengan tahun ini, dan tantangan tahun ini juga tidak lebih mudah, bahkan mungkin lebih sangat menantang. Kalau kemarin itu kendala penyekatan COVID, itu lockdown karena kondisi COVID ya. Kalau tahun ini justru karena sapinya, jadi ada wabah PMK. Kita sudah merencanakan sebenarnya, sudah kita planning, ternyata ada wabah PMK yang menyerang sapi, banyak sapi-sapi yang bahkan sampai tidak tertolong, kemudian dijual murah ke ke jagal-jagal, petani pada panik. Itu menjadi ya cukup kendala juga. Kemudian penyekatan ya, jadi tahun ini kalau sebelumnya itu customer kita rata-rata di wilayah sekitar Mojokerto, itu ada di Gresik, Lamongan, Surabaya, kemudian Sidoarjo yang terbanyak juga. Tetapi karena penyekatan tahun ini tidak boleh melewati batas kabupaten, akhirnya kita fokuskan sebagian besar ke Mojokerto, sehingga penjualan kita secara hitungan angka sapinya juga menurun. Tetapi yang menjadi kabar gembira di tim kami yang baru ini, terutama di daerah Ndawar yang utama ini, yang dari sebelumnya dari nol ya, di sini kita kemarin bisa menjual khusus wilayah ini aja sampai 33 ekor. Dan yang paling utama adalah kita bisa tim-tim di sini kita ketemu dengan tim-tim yang lebih lengkap. Ada Pak Dokter Hewan, Pak Pur, kemudian ada teman-teman yang bagian di lapangan, ada Mas Haryono, terus ada yang lain juga. Kemudian kita di sini ketemu dengan peternak-peternak. Jadi kalau sebelumnya kita kandang itu hanya satu tempat, satu pemelihara, dan itu ternyata ya ada plus minus. Tetapi tahun ini perkembangannya kita bisa ketemu kira-kira kandang mitra kita bisa sampai 30 petani. Jadi per kandang itu memelihara 1 sampai 2 ekor sampai 3 ekor. Nah, ini menjadi potensi yang insya Allah ke depan bisa kita kembangkan. Kemudian customer kita juga banyak menaruh kepercayaan. Kemudian tim-tim kita hari ini juga semakin lengkap. Terus customer baru kita, dan kemarin yang membanggakan adalah bahwa sapi-sapi dari Lembu Alam ini bisa menjadi pilihan oleh tim kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Ini ada 11 kecamatan yang membeli di kita, dan alhamdulillah dari kegiatan yang dilakukan Lembu Alam tahun ini, pemerintah Kabupaten Mojokerto mengadakan memberi support kepada petani yang karena wabah PMK dengan namanya kemarin aplikasi Tumbas. Dan alhamdulillah tahun ini
dengan adanya support dari pemerintah daerah Mojokerto, dengan adanya aplikasi Tumbas itu, Pemda setempat memberikan apresiasi kepada kami tim Lembu Alam yang sebelumnya program aplikasi Tumbas itu yang untuk meminimalisir efek atau dampak dari PMK, di mana supaya berkurang interaksi antar sapi, juga antar pengunjung, antara manusia dengan sapi, itu melalui aplikasi. Dan kita kemarin menjadi yang pertama dari tim Lembu Alam ini menggunakan aplikasi itu. Kemudian prosesnya sapi-sapi kita diupload di aplikasi Tumbas. Kemudian langsung ada pembeli bisa proof dari situ, jadi melihat profil dari sapi kemudian di proof di situ. Kemudian dari situ ada notifikasi ke Dinas Pertanian, atau gampangnya kita sebut Dinas Peternakan ya. Nah, ada notifikasi untuk memeriksa tentang kesehatan hewan. Notifikasinya ke Dinas Pertanian Peternakan, kemudian ke Dinas Kesehatan Hewan setempat, dalam hal ini di Indawar kemarin, dan besoknya langsung tim dari Kesehatan Hewan di Indawar meriksa sapi-sapi kami. Tuh. Nah, alhamdulillah dari semua sapi yang diperiksa itu semuanya sehat. Nah, impact dari situ adalah hasilnya baru tahun ini sapi-sapi kami ini diberikan surat kesehatan resmi, dan itu ada cerita tersendiri dari Dinas Perindustrian menanyakan, karena memang aplikasi ini baru, menanyakan kepada kami prosesnya bagaimana, hasilnya bagaimana, setelah diklik itu bagaimana, keluar notifikasi apa, sampai selesai SKKH-nya itu contohnya bagaimana. Kami dibuat semacam testimoni dan kami mendapat apresiasi untuk itu. Dan ya alhamdulillah akhirnya program pemerintah yang saya pribadi menangkap ada visi dari pemerintah untuk mensupport peternakan khususnya di Mojokerto ini, kita bisa juga membantu. Lalu di peternak, atau kita sebut di sini nih petani ya, petani itu yang merawat ternak 1-2 itu biasanya kita sebut petani di sini. Itu kalau sebelumnya sapi-sapi mereka dengan wabah PMK ini dijual dengan harga bahkan mungkin sampai sepertiganya, seperlimanya, itu kami juga akhirnya bisa membantu. Pertama, kebetulan kami juga sudah ada tim kesehatan yang memberikan arahan, kemudian treatment untuk penyembuhan, kemudian penjagaan. Akhirnya petani-petani ini lebih tenang menghadapi wabah PMK. Kemudian juga kita bantu supaya sapi-sapinya ini dijual dengan harga standar, atau sepertinya kemarin justru sapi-sapi yang sudah sehat itu harganya juga sudah di atas standar. Akhirnya harga petani ini bisa meningkat. Dan setelah sapi-sapi kita kirim ke konsumen dan ada space keuntungan yang cukup lebih daripada yang standarnya, itu petani-petani yang ada keuntungan lebih sapinya kita jual, itu kita berikan bonus khusus. Jadi mereka tidak tahu, itu seperti surprise ya, kejutan. Biasanya sapi setelah dijual selesai, tapi ini kita berikan bonus khusus karena sapi yang dirawatnya bagus, kemudian penjualannya juga, harganya juga bagus. Bahkan kemarin beberapa sapi yang langsung kita sampling, kita timbang, itu 1 bulan sampai hari H itu ada rata-rata ada peningkatan, bisa sampai 50 kilo, 60 kilo untuk bobot yang 400 sampai 500 kilo. Nah, ini konsumen jadi senang, terus peternak juga karena ada pendampingan dari tim dokter, mereka juga lebih tenang, mereka juga lebih senang. Dan banyak hal lain juga, termasuk di sini kita bekerja sama dengan banyak teman-teman anak-anak muda di sini. Ada salah satunya kemarin yang alhamdulillah karena semangatnya kita melihat itu dari semangat anak yang masih muda, kemudian bisa, kami kira bisa menjadi inspirasi untuk teman-temannya yang lain.
rajin, terus ya kejujurannya. Akhirnya kita bantu dengan kemampuan yang ada, kita bantu, kita tingkatkan bersama tim sampai akhirnya bisa melakukan kegiatan usaha jual beli sapi ini sampai 33 ekor. Nah, ini menjadi satu kebanggaan buat kami tim Lembu Alam bisa mengangkat teman-teman di sini, dan mudah-mudahan juga ini bisa menginspirasi untuk anak-anak muda yang lain. Dan untuk teman-teman anak-anak muda khususnya di wilayah Mojokerto, tetap ini ya, jadi bekerja keras, kemudian kalau istilah Mojokerto itu teman dan jujur. Insya Allah ini akan dicari setiap orang, dan suatu saat kalau Anda sudah menjadi pribadi yang seperti ini tadi, bisa jujur, semangat, pekerja, serius, teman kalau istilah sini, suatu hari ketika ada kesempatan dan itu ketemu dengan Anda, insya Allah itu akan menjadi kesuksesan buat Anda. Dan juga untuk para pemirsa, teman-teman semuanya, selalu sejak Lembu Alam pertama berdiri, apapun potensi yang ada di kita itu selalu ada plus, ada minusnya. Jangan selalu fokus kepada minusnya, tapi fokus kepada plusnya. Contoh yang di Lembu Alam di Dawar ini, tahun ini kita ada wabah PMK, tapi ketika kita berusaha keras, justru kita yang bisa melewati wabah PMK duluan, dan itu menjadi motivasi buat semua, menjadi center buat semua. Termasuk kemarin ketika ada penggunaan aplikasi bahwa semua sapi harus dijual melalui aplikasi, banyak kesulitan. Tetapi ketika kita seriusi, kita cari solusinya, justru kita menjadi yang pertama. Artinya apapun kesulitan itu, jangan putus asa, tetap semangat cari solusinya, dan disitulah nanti ketika kita bisa menemukan solusi, maka kesuksesan akan bersama kita. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan di Lembu Alam tahun 2022 ini. Mohon doanya semoga ke depan bisa berkembang, bisa membantu banyak masyarakat di sini, masyarakat peternak, juga anak-anak, sebagai insya Allah bisa menjadi pengusaha-pengusaha baru di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.